Tiba-tiba pas gue kelar presentasi dia gebrak meja, brak. Terus dia ngomong gini, gara-gara orang kayak kamu industri saya sekarang berantakan. Terus dia keluar. Seru banget ya kerja di sosial media ya, karena gue sebagai seorang produk gitu ya, product manager, gue dapat akses ke analitik untuk menganalisa relationship ini tuh kayak apa gitu. Dan bagaimana kita bisa menurture relationship ini untuk engagement. Orang karena merasa aman gitu ya, orang karena merasa aman di close sosial media, pada ngepost tuh, gue pilih yang kotak-kotak. Bahkan kadang-kadang suka pengen ngomong, kalau lo nggak pilih yang putih, lo bukan temen gue gitu. Nah, jadi yang awalnya fun dan engagement tuh gue bisa lihat dari analitik gue. Jadi kita bisa mapping kan, tali keluarga, tali pertemanan, itu sampai putus. Gue inget tuh, salah satu yang lagi gede banget sekarang. Sampai hari ini gue nggak login. Jadi gue masih user yang dia nggak bisa tebak algoritma. Lo tau gak tiap kali gue buka kecelakaan sepeda. Jadi sepeda-sepeda Jakarta yang lari pagi-pagi ketabrak mobil, berantem pukul-pukulan. Ada yang ya lah joget-joget membal-membal. Setiap saat dia nggak tahu loh gue siapa. Kalau gue anak kecil gimana? Selamat datang di Merge Room, kerja terus mati belakangan bersama gue Andri. Dan untuk episode kali ini sebenarnya kita recording kedua ya, kita take kedua. Masih bersama Mario dari Kunci. Apa kabar bro? Baik. Baik ya, masih baik ya. Ya. Cuacanya lagi seru nih, karena di luar lagi ada suara kayak suara kayak wahana ya, kayak wahana. lagi di sebelah ruangan studio ini ada wahana Dufan soalnya. Tadinya gue pikir nih software loh, gue pikir keren banget ada ambient sound canggih. AI. Dolby 7.1 ya. All around you. All around you. Tapi ternyata memang bocorannya suaranya. Nah bro, ini nih gue mau bahas tentang ini nih. Tadi kan pas lagi di luar lu sempet ini ya, membring up nih tentang pengalaman lu kerja sebelum di Kunci, sebelum lu masuk ke EdTech. Dan ternyata lu banyak bermain di ini ya, di sosial media sebelumnya ya, yang which is lu lulusan hukum sempat jadi lawyer selama 3 bulan. Nah lalu lu akhirnya terjun ke dunia tech, dunia digital. Kalau tadi yang lu bilang di luar studio ini Kakao pertama-tama. Enggak. Pertamanya bukan Kakao. Gue di salah satu media group terbesar di Indonesia. Oh, media group. Gue di-assign untuk mendigitalkan bisnis majalahnya. Mendigitalkan bisnis majalahnya. Pada saat itu majalah dan koran masih jaya, tapi udah mulai turun. Ya, jadi didigitalin lah. Oke. Gitu. Itu berapa lama bro? 2 tahun. 2 tahun. Nah, terus gimana waktu itu untuk bisa mentransformasi dari yang masih cetak-cetak itu ke digital? Itu kan biasa kalau company udah konvensional settle itu gitu bisa kan. satu episode sendiri. Itu kan itu cerita yang itu sebenarnya masih relevan loh sampai sekarang ya. Situasi itu masih relevan. Masih ada company kayak gitu soalnya. Bener, yang kayak menganggap digital itu ancaman gitu ya. Kita kan nyebutnya dinosaurus gitu, kayak udah mau punah, besar tapi sudah mau punah gitu. Ya waktu itu challenge-nya mungkin gue cerita sedikit ya. Jadi waktu gue kerja di situ tuh kan gue muda gitu kan. Manajer muda yang abis banting karir dari lawyer. Gue freelance dulu tuh, website design dan lain-lain. Kerja di perusahaan kecil dulu sebelum akhirnya pindah ke grup media itu ya. Terus gue disuruh mendigitalkan majalah gitu. Wah, di bayangan gue, enak nih, seru karena kontennya udah banyak banget gitu kan. Majalah udah berapa puluh tahun apa segala macam. Kayak banyak nih yang bisa dimainin gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi konten, bisnisnya, transformasinya itu challenge yang menyenangkan. Challenge yang susahnya sebenarnya ngomong sama yang para yang bekerja di situnya gitu ya. Ini true story yang sampai sekarang gue masih gue jadikan salah satu motivasi gue untuk terus relevan dan evolving sama industri. Jadi salah satu majalah terbesar gitu ya, di dunia bahkan ya, itu license-nya dipegang sama perusahaan ini. Targetnya itu anak-anak kontennya, ya. Targetnya anak-anak. Tapi kan itu brand udah lama, jadi yang anak-anak sekarang udah pada gede tuh, yang baca majalah itu. Yang tadinya dibeliin sama orang tuanya sekarang pengen beli sendiri. Tapi sibuk, karena orang pada tahun itu nggak ada lagi tuh yang beli majalah, udah susah gitu ya, nggak ada lagi yang keloper dan lain-lain. Nah enaknya lagi apa? Ternyata proses percetakan majalah itu semuanya harus PDF dulu baru majalah. Jadi artinya apa? Artinya file PDF tuh udah bertera-tera, itu udah ada gitu ya. Lu udah punya sebenarnya. Udah punya, itu tinggal dimainin banget gitu, enak gitu. Nah, gue udah ngomong sama partner A tertarik, ini ada yang dari device.
oh device B tertarik, oh ada yang dari aplikasi ini tertarik, kita pengen ada kontennya gitu. Wah kontennya udah ada, nggak perlu kerja ulang Pak. Ini udah tinggal disalurkan dan kita terima bayaran bulanan. Masalah. Tapi harus meyakinkan Pimret, harus meyakinkan Pimret. Presentasi nih, wah ke depan Pimret, ini udah ada gitu. Bahkan 5 menit lagi kita mau jalanin bisa, karena kita nggak perlu kerja ulang, PDF-nya udah ada. Si Pimret tuh selama meeting dia sibuk bikin itu editan, jadi sambil nempel stiker ke majalah yang akan terbit. Stiker? Iya, yang kalau translasi itu kan majalah global, jadi harus ditranslate. Jadi dia translasinya satu-satu dikomentarin gitu. Jadi selama meeting dia sibuk nempel. Sama sekali nggak ngeliat ke gue dan orang-orang lain di ruang meeting, nunduk. Tiba-tiba pas gue kelar presentasi dia gebrak meja, brak. Terus dia ngomong gini, gara-gara orang kayak kamu, industri saya sekarang berantakan. Terus dia keluar ruangan. Jadi personal dong ini. Iya, padahal lucunya apa? Itu buat dia loh, itu dia. Ini udah ada gitu, barangnya udah ada, tinggal dipublish secara digital. Tapi mindsetnya tuh jadul gitu ya, kayak majalah tuh harus dipegang, harus dibalik, harus ini dan ini yang orang perlu, ini kualitasnya di situ. Jadi tidak menerima perubahan zaman. Jadi di situ gue reflecting ya, wah dan benar kenyataannya tutup setelah gue pergi ya, berapa tahun kemudian tutup. Dia salah satu majalah yang tidak berhasil beradaptasi gitu. Itu jadi pelajaran banget buat gue, lu harus selalu relevan gitu. Nah jadi lucunya waktu gue kerja di media itu, gue ngerasa gue paling pintar nih, karena gue tahu semuanya gitu dibandingkan sama teman-teman kerja gitu. Gue paling pintar, tahu semuanya. Ini lebih dari 10 tahun lalu ya, gue mikir apa gue kawin aja, kayak udah gak ada lagi nih bisa. Bener loh, gue gak bohong, kawin kali ya di sini ya gitu ya. Terus gue meeting nih sama Kakao waktu itu ya. Kakao lagi gede-gedenya. Kakao kan masuk Indonesia pakai Big Bang gitu, pakai Big Bang. Oh iya, itu tahun 2012, 2013. Kakao datang pakai Big Bang gitu. Datang presentasi, kita kerja sama dong gitu, sama media lo gitu. Terus kita kasih tau deh Kakao apa di presentasi. Gila, gue nganga sampai, hah? Bisa ya kita bikin produk kayak gini. Jadi Kakao kan itu ekosistem ya. Kita kan taunya cuma sebenarnya Kakao Talk Messenger. Ternyata tuh Kakao tuh udah apa yang Facebook lakukan sekarang tuh Kakao dilakukan dari awal gitu. Jadi kalau lo join Kakao, nanti profile game lo semua connect ke Kakao. Profile belanja lo, history lo udah connect ke situ. Segala macam, stiker udah bisa 3D. Terus gue pikir tadi gue udah tahu semuanya tentang industri digital. Ternyata gue I know nothing gitu. Mau jadi merit. Bener. Bener, gue kayak mundur lagi deh tuh gitu kan. Karena tadi gue tahu semuanya. Akhirnya gue kayak yaudah deh, kayaknya gue nggak gitu belajar banyak di sini. Gue pindah ke Kakao. Gue join mereka gitu. Meeting itu benar-benar bikin kayak kayak seru nih ngobrol, kenalan. Taunya mereka perlu orang. Akhirnya gue join. Nah waktu selama di Kakao Indonesia seru gitu ya, aktivitasnya banyak, gue belajar banyak dari nol. Sampai akhirnya kita identify kalau Indonesia tuh Messenger susah tuh, karena WhatsApp sama BBM tuh udah merajai banget lah. Susahnya karena lo, keluarga lo, teman-teman lo semua di situ. Jadi kalau kita mau hijack lo, kita nggak bisa hijack lo doang gitu. Supaya lo pakai satu geng, geng satu keluarga, susah banget. Tapi satu hal yang kita identify waktu itu, ada sosial media yang juara banget nih di Indo, semua orang pakai, namanya Pet. Mungkin masih ingat di sini, mungkin kalau yang nonton ada di umur share moment ya. Share moment tapi ke teman-teman terpilih gitu ya, ada batas temennya gitu ya. Circle benar, sosial. Dulu berapa awal-awal 50 ya? Awal 50, naik ke 100, terus 150. 150 sebenarnya sweet spot tuh. 150 yang masih oke banget nih gitu. Tapi karena demand-nya dari Indonesia apalagi paling tinggi, dinaikin jadi 500. Terus sebenarnya gue udah kurang setuju, tapi ya udahlah ya, namanya bisnis gitu. Nah, tapi waktu itu Pet tuh oke banget. Terus tim Kakao Internasional yang dipimpin sama Kakao Indonesia, kita punya ide gila, kita akuisisi aja yuk Pet gitu. Karena kayaknya the future di sosial media ini gitu. Bisnis tuh lebih real gitu, dan orang udah pakai anyway gitu. Jadi gue join deh ke tim acquisition dari awal, dan kita manage untuk acquire Pet dari original foundernya gitu. Terus kita pindahin operationnya ke Asia dari San Francisco, kita pindahin ke Asia. Server kita taruh di Singapura, data centernya di Korea gitu kan. Tim operasional semua di Indo gitu. Nah kerjalah gue buat Pet. Wah gila ya, Pet itu kita nggak perlu ngapa. Pet tuh udah kayak ini, tau gak? Udah kayak botol mineral, shampoo sama sabun.
Lo nggak perlu ngapa-ngapain, semua orang pakai. Orang nggak bisa hidup tanpa, ya sekarang juga pasti sosial media kayak gitu ya. Lo nggak bisa hidup tanpa itu gitu. Bahkan Pet kan punya ini ya, awake sama sleep moment. Ingat Iya, wah bener, gila. Bener-bener dari bangun, nomor 1 dibuka Pet karena gue pengen awake. Sebelum tidur sleep itu udah kayak PDKT gitu ya, tiduran sama bangun. Gila banget. Request nomor 1 yang paling diminta tuh sleep with dulu tuh di Indonesia. Kan lu bisa ngepost di mana with siapa, tapi sleep nggak bisa kan with siapa. Itu funny story tuh ya. Nah tapi seru banget ya kerja di sosial media ya, karena gue sebagai seorang produk gitu ya, product manager, gue dapat akses ke analitik untuk menganalisa relationship ini tuh kayak apa gitu. Dan bagaimana kita bisa menurture relationship ini untuk engagement. Kalau kita ngomongin sosial media ya, karena sosial media it's about views, engagement, klik, comment, tag, konten gitu ya. Itu yang bisa diberikan value oleh advertiser gitu. Jadi advertiser bisa pasang iklan. Jadi gue bisa lihat tuh, wah ternyata kalau lo pakai Pet gitu ya, satu rumah pakai Pet, nanti pasti kakak adiknya ikutan, ngajak teman-temannya ikutan, dan mereka jadi close circle. Pet kan ininya close ya, nggak asal, nggak random gitu. Dan karena close, ini jadi safe space buat mereka untuk ngepost apapun gitu. Jadi engagementnya gila banget gitu. Orang pada nge-like, love gitu. Komen. Terus Pet juga ini, check in. Jadi itu juga salah satu fitur, bukan check in ini ya, bukan nggak check in di mall, check in di apa namanya? Intinya kayak tag location aja, ya kan? Kayak Foursquare juga dulu awal-awal tuh ya. Foursquare, betul. Check in. Jadi orang tuh bisa nyusul. Ini era sebelum IG story ya. Orang bisa kayak, oh lo check in di Kokas tuh, nomor 1 orang paling banyak check in tuh dulu di itu GI sama Kokas. Pas tahu dia nyusul, dengerin musik, nonton apa semua di post gitu di Pet. Jadi gue lihat nih, tapi gue nggak tahu siapa ya. Tapi gue bisa lihat ada user 10556 gitu ya, pakai binary. Dia seleranya film apa, dengerin musik apa, nongkrongnya di mana, teman-temannya siapa. Gue bisa lihat. Dan gimana caranya supaya dia besok ngepostnya 10 kali. Itu tugas gue tuh itu. Gimana caranya besok dia ngepost 10 kali atau dia ngepost 1 kali tapi yang nge-like 10 orang. Karena itu engagement equal views dan lain-lain gitu. Awalnya sangat menyenangkan gitu ya, karena misinya ialah se-fun mungkin. Jadi challenge-nya gimana cara bikin ini se-fun mungkin jadi orang suka. Tiba-tiba definisi fun itu mulai menjadi dark, mendekati momen-momen politik. Jadi 2014 ya, Pilgub gitu ya, yang sampai ada flash mobnya kotak-kotak di jalan lawan yang putih-putih gitu. Nah itu mulai agak sensitif gitu ya, hal-hal itu jadi sensitif. Terus orang karena merasa aman gitu ya, orang karena merasa aman di close sosial media, pada ngepost tuh, gue pilih yang kotak-kotak. Bahkan kadang-kadang suka pengen ngomong, kalau lo nggak pilih yang putih, lo bukan temen gue gitu. Nah, jadi yang awalnya fun dan engagement tuh gue bisa lihat dari analitik gue. Jadi kita bisa mapping kan, tali keluarga, tali pertemanan macam-macam. Itu sampai putus, sampai unfollow each other, dan mereka masuk ke bubble politiknya masing-masing. Dan ini tuh nggak berkomunikasi with each other. Jadi misalnya pihak yang pilih calon A, ada berita nih, wah calon A melakukan ABCDE, bener nggak bener orang suka gitu, ya kan? Engagement. Nah di kantor kan goal gue harus naikin engagement. Jadi kadang-kadang ada berita yang kita nggak tahu nih bener apa enggaknya, atau konten yang nggak jelas, apakah fotonya diedit atau apa, baik dari kubu A atau kubu B. Tapi ketika itu di post, engagement naik gitu, naik. Wah, padahal tuh kadang-kadang kalau beritanya nggak benar tuh bukan cuma engagement tapi ada social impact gitu ya. Ketika lu ngepost something yang kayak misalnya calon A ngomong ini di tempat ini, atau calon B menjelekan rumah ibadah ini gitu kan. Bener nggak bener orang nge-like, tapi bukan cuma like kan. Ketika lu like sesuatu kan lu merasakan emotion gitu ya, as a person gitu. Lu merasakan wah jadi iri, dengki. Tapi kan emotion itu nggak nyampe ke analitik. Yang nyampe ke analitik cuma like-nya doang gitu. Nah, gue sebagai orang lokal, sebagai salah satu yang milih juga, dan keluarga gue di sini, gue lihat sepupu gue nggak ngomong karena ini, gue mulai ngerasa kok mulai nggak sehat ya bisnis ini ya. Tapi bisnisnya terus di fuel gitu sama advertiser, karena kalau engagement lu tinggi, view lu tinggi, klik lu tinggi, baru gue mau ngiklan di lo. Kalau enggak. Jadi kita nggak bisa tuh bikin, jangan sebarin news yang lo nggak bisa verify, jangan post foto yang nggak jelas, karena itu turunin itu. Kalau itu turunin, advertiser nggak bisa pasang iklan, kita nggak dapat duit. Tunggu gitu. Bro, sorry gue potong. Santai. Ini di Pet ini di Pet ya. Di Pet yang secara user cuman segitu doang sebenarnya. Pada saat itu nggak cuma segitu doang Pak. Gue ngomongin satu hari 10 juta orang pakai Pet. Tapi kan per orang itu kan tadi maksimum berapa? Connection ya. Paling itu udah berapa orang gitu? Itu udah 500. Itu udah 500. Udah 500, iya. 500 satu orang 500 connection aja
udah ini tuh udah busy banget. Jadi kan gini ya, efek sosial media tuh bukan masalah lu cuma di like ketika lu ngepost sesuatu. Lu kadang-kadang ngerasa like yang 20. Oh, cuma 20 orang like gua. Enggak, yang lihat tuh nggak nge-like tuh ya bisa 500-500-nya gitu. Yang ngelihat gitu. Jadi efeknya tuh bener-bener wah ekstrim lah ya pada saat itu, udah sampai ekstrim. Itu pertama tuh. Tapi abis itu lewat ya, pilgubnya lewat, beres. Abis itu kelihatan pelan-pelan kelihatan. Gue bisa yang tadinya unfriend ask for friend request lagi. Temenan lagi. Karena kan setelah itu selesai baru pada sadar kan. Abis itu juga orangnya dia lagi biasa gitu kan. Yang ini maju sebagai calonnya apa? Ternyata pas yang ini. Emang udah pada sadar tahun segitu? Udah. Kayaknya enggak deh. Udah temenan lagi. Nah, tapi nggak jauh dari itu pilpres. Iya kan? Iya. Berantem lagi kan soalnya. Lebih parah Pak. Karena kan? kalau pilgub Jakarta ya itu cuma 20% dari user Indonesia gitu. Sorry, 60% dari user Indonesia. Tapi pas pilpres wah, all Indonesia kan. Chaos dan lebih parah lagi karena berita-berita konten-konten dari daerah ini yang lebih. Kalau di Jakarta kan masih ada self control lah ya, walaupun beritanya fake banyak orang. Gue di daerah sini nggak kayak gitu. Kita ngomongin Indonesia, wah ini banget, buruk banget. Itu di Indonesia. Dan di saat yang sama Trump waktu itu ya, Trump lagi maju jadi presiden. Trump itu the maestro of navigating social media untuk create opinion buat dia. Dan kebanyakan memang fake news gitu. Sedangkan setiap hari gitu kan job description gue ialah increase engagement, views sama like gitu. Karena ini duit yang kita dapat dari advertiser untuk perusahaan ini tetap jalan dan lain-lain. Tapi satu yang gue mulai notice, it's no longer fun. Bukan cuma fun buat para pengguna, fun buat guanya juga gitu. It's no longer fun. Terus dua, gue udah melihat efeknya di dunia nyata, di mana tuh sensi banget topik itu. Bahkan waktu pilpres sampai ada yang kayak dipecat kalau nggak sealiran gitu ya, atau pilpres ingat ya? Ada. Interview kerja ditanya nggak dipecat dari keluarga juga ada kayak gitu-gitu. Iya. Dan gue merasa gue secara personal contribute ke situ gitu ya. Karena gue harus increase itu Pak. Itu yang harus. Tapi gue bingung bro. Gimana caranya lu yang di behind, lu kan di behind kan, behind the scene kan. Gimana caranya lu naikin increase the engagement-nya itu? Lu gimana? Campur tangan lu tuh gimana? Ada polanya gitu. Jadi ada polanya gini. Ini ada satu biasa nih ya, pet itu karena bukan, kalau social media sekarang kan jangkauannya luas banget. Pet kan sebenarnya kecil ya. Tapi ada repet waktu itu. Jadi di bisa repet. Nah, ada tipe-tipe konten yang kita lihat nih. Wah, konten ini tiba-tiba satu hari engagement-nya ini banget nih ke circle ini. Tugas gua ialah kasih exposure ke konten itu supaya bisa di-repeat lebih banyak lagi sama orang-orang. Padahal kontennya nggak benar Pak. Tapi kalau gua mau hit KPI hari ini untuk engagement, ya itu yang harus keluar. Gitu. Itu contoh paling real gitu ya dari bagaimana ya itu ya contributing ke situ gitu. Dan semua sosial media besar pada saat itu melakukan ini. Lo kalau nonton John Oliver gitu ya di YouTube, dia bikin satu episode tentang ada korelasinya pembantaian Rohingya yang di Myanmar itu gara-gara Facebook. Itu ada. Karena itu tadi Facebook nyari engagement. Jadi konten-konten tentang Rohingya yang sensitif dan bikin orang panas dan provoking ini menyebar luas di Facebook. Tapi buat Facebook tuh apa? Engagement, advertisement dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya Facebook dikasih punishment gitu ya dari federal government di US gitu. Jadi emang real gitu. Jadi bukan cuma emosional atau gue ngerasa apa, ini udah sampai ke regulator gitu. Kalau sebenarnya nggak boleh kayak gitu, tapi perjalanan panjang. Nah, di gue tuh klimaksnya waktu Donald Trump menang gitu ya. Gue kan following ya karena apa namanya? Gue punya interest gitu ya sama international issues gitu. Gue following. Jadi waktu Trump menang gue ngerasa wah nggak bener banget nih. Country yang ekspektasinya ialah semua orangnya super smart, yang menang kok malah yang menggunakan sosial media dengan cara yang salah. Secara nggak langsung gue merasa gue contribute ke apa yang terjadi di situ karena gue melakukan ini setiap hari gitu. Gue ke kantor untuk nge-push itu gitu. Ya gue quit bro. Jadi nggak lama setelah Trump menang, gue benar-benar gue kehilangan semua motivasi gue untuk bekerja. Itu udah menjadi sebuah presiden ya. Kalau ternyata konten politik engagementnya lebih tinggi daripada konten fun, ya kan? Meme tuh
kalah jauh lah sama meme politik, sama meme yang itu tuh kalah jauh gitu. Ini konten cewek-cewek seksi dengan belang ketek kemana-mana juga kalah jauh, kalah jauh karena itu tuh kayak ibarat ini ya, politik tuh kayak fans bola. Orang kan bola, lo ada pilihan misalnya lo, let's say lo pakai Tinder ya, lo apa MU, Liverpool, Chelsea atau Madrid ya, lo Madrid ya. Malam ini Madrid final lawan Barcelona Champions League. Lo ketemu, let's say lo pakai Tinder, ngajak date malam ini, lo pilih yang mana? Kalau untuk umur gue sekarang, gue mending Tinder sih. Jawabnya nggak sesuai ekspektasi. Habis itu nanya gue yang umur udah segitu, gue kayaknya kalau maksud gue gini. Nggak, tapi kalau gue ngomongin fans bola pada normalnya. Kalau pada bolanya pasti lawan Barcelona, ya kan? Sama kayak politik. Kalau lu itu udah di level itu ya, yang seksi yang apa tuh. Karena itu akan ada terus, ngerti lo? Karena konten meme seksi itu maksud tuh ini cuma one time moment doang nih. Makanya itu hot karena itu 4 tahun sekali, karena itu atau karena calon ini maju, calon ini kan nggak maju tiap hari gitu ya. Betul. Anything yang politik kan terjadinya hanya satu kali. Gitu. Sedangkan kalau konten-konten itu kan everlasting. Iya betul. Lo tau gak nih? Lu soalnya kasih perbandingannya final bola sama cewek, ya gue mending pilih cewek lah. Soalnya true story. Jadi waktu final Piala Dunia 98 di Prancis, Brazil itu ada media Prancis yang bikin survei ke bapak-bapak umur 50 di Brazil dan di Prancis. Ditanyain, kalau ada supermodel yang cantik banget malam ini mau kencan sama lo, sama malam Piala Dunia, lo pilih mana? Cuma 2% dari bapak-bapak ini yang pilih si supermodel itu. Semua pilih cuma 2%. Cuma 2%. Bodoh itu bapak-bapaknya. Karena bisa-biasa gitu. Karena bisa-biasa gitu. Jadi emang konten politik selalu kayak sekarang lah ya. Apapun yang urusannya politik selalu hot gitu, selalu hot. Tapi ya itu ya, akhirnya ya memecah lah gitu. Nah, jadi waktu itu kejadian, gue merasa, aduh, gue demotivated banget. Terus gue contribute ke sini. Tapi dari orang yang mungkin kebetulan gue orangnya kayak gitu ya. Mungkin gue orangnya agak idealis, terus gue juga punya ini. Tapi gue lihat other professionals yang kerja di industri gue tuh fine, karena mereka apatis. Mereka nggak peduli politik gitu ya. Nggak usah itulah, banyak lah teman-teman lo juga pasti yang nggak peduli politik gitu kan. Bodo amat kan, yang penting engagement, yang penting perusahaan gue bagus, gaji gue naik, perusahaan gue bisa IPO, brand gue bisa terkenal luas, kayak apa gitu. Nah itu yang akhirnya gue kayaknya ini bukan situasi yang akan berubah gitu dalam waktu dekat. Bahkan kalau nonton Netflix ya, Social Dilemma. Social Dilemma. Wah itu kitab suci gue banget gitu. Gue pas nonton itu gue yes gitu ya. Lo di Social Dilemma tuh salah satu VP Facebook yang ngomong kan, gue nggak akan kasih anak gue pakai Facebook seumur hidup. Dia VP produk, ex-VP produk Facebook. Dia bikin itu dan dia tahu efeknya kayak apa. Sama. Nah lucunya ialah gue kan decide untuk gue nggak mau lagi kerja di sosial media gitu ya. I made it my personal mission untuk mencuri waktu sebanyak mungkin dari orang pakai sosial media untuk pakai hal yang lain yang lebih positif gitu. Makanya sekarang gue di kunci gitu, attack buat profesional. Karena yang gue curi waktunya tuh bukan cuma orang buka taruh, enggak. Gue curi waktu sampai jam-jaman, sampai harian dari orang pakai, lu buka HP scrolling konten-konten seksi atau violent yang gak jelas, lu belajar di tempat gue, terus berjam-jam dan lu dapat positive impact. Dan itu fulfilling banget gitu buat gue pribadi. Tapi satu hal yang gue lihat ya, sekarang makin ngeri ya bro ya, justru. Jadi yang gue rasakan pada saat itu ketika politik itu ternyata malah cuma ini ya, tip of the iceberg dari sosial media sekarang. Ini gue mau nanya ini ya, lo pakai sosial media sekarang yang lagi gede-gede lo pakai nggak? Pakai. Waktu pakai lo langsung daftar kan ya, langsung daftar masukin lo ini login via email atau login via sosial media lain gitu nggak? Gue kebanyakan pakai email sih. Lo kebanyakan pakai email ya? Artinya profile lo sudah terbentuk. Jadi ketika lo daftar, algoritma lo tuh udah jadi profile lo. Jadi dari awal lo sudah melihat konten-konten yang memang lo suka gitu ya. Lo sekarang kalau buka discover lo di sosial media lo sama ini kameramen pasti beda kan. Misal lo tadi ya anak Real Madrid, pasti discover lo. Coba gue buka ya. Seksi-seksi sama Madrid. Sama tek-tekan lah. Coba bener nggak? Coba gue buka nih. Ini explore gue ya. Iya explore ya. Explore gue di Instagram nih ya. Iya. Gambar pertama 3 back yang ditakuti Haaland. Kan? Iya benar, bola. Dan pasti ada beberapa bola lain gitu ya. Beberapa bola lain. Nah, terus yang kedua apa? Yang kedua ada cewek lagi duduk.
Terus saya tunggu nih apa lagi nih? Ya bola, superhero, Marvel. Oh, Marvel ya. Nah, artinya profil lu sudah terbentuk, personal lu secara online sudah terbentuk itu. Jadi ketika lu daftar di platform lain, yang lu lihat akan similar gitu. Walaupun beda platform. Karena itu sudah connected gitu. Karena lu bilang kan lu daftar via email kan. Pantesan gue kalau daftar platform lain yang dikasih ke gue, di provide ke gue, kontennya mirip-mirip. Karakter lu pasti sudah terdetek gitu. That's basic business. Okay. Tapi ini gue challenge something yang menarik. Gue rasa ini bisa jadi konten yang bagus nih buat tim e-commerce. Lu coba beli HP fresh. Lu beli HP fresh. Lu buka semua sosial media itu, jangan daftar. Jangan daftar. Jangan daftar. Atau daftar pakai nomor yang benar-benar baru, yang nggak punya email, yang nggak punya apa, pakai. Lu lihat deh konten-konten yang iniin ke lu, yang direkomend ke lu. Jadi gue tahu ini karena gue ngebantuin salah satu startup tempat gue kerja sebelumnya bikin market research di awal. Jadi gue jalan keliling Jabodetabek ke usaha-usaha kecil ya, warung-warung ya. Jadi penjaga warung itu pas gue lihat HP-nya tuh kalau nggak Oppo, kalau nggak Vivo, dan itu semua yang di bawah sejutaan. Dan itu HP pertama, HP pertama mereka. Pas gue lihat mereka tuh di waktu kosongnya gitu ya, jagain warung di waktu kosong tuh buka YouTube sama sosial media lain. Ini HP pertama ya, jadi sebelumnya nggak punya email, sebelumnya nggak punya preference apa segala macam. Gue jalan ya, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor gitu ya, keliling, Margonda segala macam. Kok kontennya mirip semua ya gitu ya dari orang-orang yang baru HP pertamanya. Kalau nggak khotbah radikal, kalau nggak seksi-seksi, kalau nggak violent, kayak benar-benar violent, orang kecelakaan lah, apalah, jatuh, luka, apa segala macam. Cuma 3 itu. Terus gue sebagai seorang product manager, berarti gue detect tuh, jadi gue banyak banget melakukan QA ya untuk produk yang gue bikin. Jadi tuh kebiasaan tuh gue kebiasaan banget. Jadi kalau ada app baru apa, gue akan daftar nomornya fresh karena gue pengen lihat content recommendation apa. Karena itu your hook moment gitu ya. Lu akan decide apakah lu akan suka produk ini tuh dalam 20 detik pertama lu pakai gitu. Makanya ketika lu start fresh tanpa email, suka ditanya, lu sukanya apa sih? Bola apa sama apa. Nanti langsung jadi timeline lo gitu ya. Nah, tapi sekarang nyataannya kalau lu buka YouTube aja, lu beli deh device fresh di Indonesia gitu ya. YouTube atau lu Smart TV, lu buka YouTube jangan login. Lu lihat deh top 10 kontennya. Kalau nggak radikal, kalau nggak seksi, kalau nggak violent. Sosial media gitu ya. Gue inget tuh salah satu yang lagi gede banget sekarang. Sampai hari ini gue nggak login. Jadi gue masih user yang dia nggak bisa tebak algoritma. Lo tau nggak tiap kali gue buka kecelakaan sepeda. Jadi sepeda Jakarta yang lari pagi-pagi ketabrak mobil, berantem pukul-pukulan. Ada yang yalah joget-joget membal-membal. Setiap saat dia nggak tahu loh gue siapa. Kalau gue anak kecil gimana? Kalau gue anak lo gitu, kalau gue anak gue gitu kan dikasih hadiah sama mamanya nih HP, buka dia nggak ngerti daftar, dia belum punya user profiling yang dilihat pertama kali itu, dan itu tuh ngerusak otak lo ya, itu memberikan lo nggak pernah lihat ini sebelumnya, this is something exciting gitu. Di rumah TV gue nggak pernah nih ada orang dipukulin kayak gini, gue nggak pernah lihat baju seseksi ini gitu. Wah di sini bisa lihat, dan itu kan cuma berapa detik, abis itu set ada lagi berikutnya berapa detik lagi, set ada lagi berikutnya berapa detik lagi, udah lo kehook lah di situ gitu. Wah gue kayak that's very dangerous gitu. Kalau gue lihat sekarang gimana ya gitu ya cara ini, cuma I made it very personal buat gue, gimana caranya. Gue stick nih, gue baru punya baby. Nanti kalau kamu nonton nih ya udah besar gitu ya, kalau ini channel kalau kamu sekarang nonton udah besar, nih alasannya kenapa sampai hari ini nggak boleh pakai sosial media ini itu alasan papa kamu melarang pakai sosial media. Jadi ngerinya tuh itu gitu, dan lu bayangin ya, gue masih pakai Twitter gitu, karena itu my source of news sebenarnya. Gue nggak ngepost, cuma gue mengkonsumsi tren sama news dari situ. Sama kalau gue juga cuma gue anak Milan semua tentang movies sama game sama tech gitu. 4 itu doang. Akhirnya kan Twitter timeline gue gitu. Itu aja. Makanya kadang-kadang bini gue tuh suka di rumah, pinjam Twitter kamu dong, lebih seru daripada Twitter aku gitu. Padahal kita sama-sama Twitter. Terus gue kayak ya karena konten gue udah relevan, dan gue benar-benar sengaja gue nggak pernah mau coba sekalipun gue mencari berita apa gitu yang lalu merubah algoritma, karena gue nggak mau kayak, makanya gue nggak suka tuh kadang-kadang bini gue pinjam HP dong, aku mau lihat resep gitu. Sekalinya dia kayak gitu langsung berubah tiba-tiba resep semua gitu. Iya, nah itu yang makanya menurut gue, kalau lu dari sisi pengguna kan lu lihat dan lu tahu konten tuh dan lu merasakan efeknya. Tapi dari sisi orang yang duduk di belakang
analytics orang yang kerja di perusahaan-perusahaan ini kan you're just a number gitu, 011100, kontennya juga just a number gitu kan. Jadi buat mereka korelasinya cuma konten A disukain sama 5 juta orang. Gimana caranya konten A dilihat sama orang-orang lain lagi, di push tanpa melihat konteksnya tuh apa, tanpa melihat social impact-nya apa. Lo ini ya, kalau lo tahu ya, profesi paling depressing di dunia saat ini ialah social media filter manager, yang sampai orang-orang sampai PTSD di US. Jadi akhirnya nih ya, Facebook karena melakukan itu sekian lama, akhirnya dia dijatuhin hukuman, regulasi, terus mereka bikin division yang tugasnya memfilter. Jadi kalau dia dapat lebih dari berapa report gitu ya, kan sekarang di semua tuh sebenarnya ada report, tapi itu sebenarnya nggak satu report dulu deh. Jadi ada polanya gitu, berapa orang mereport konten yang sama dalam waktu ini, baru dia lihat gitu. Lu bayangin seorang konten gitu ya, filter, dia harus decide apakah ini against the regulation apa enggak. Artinya sehari dia lihat sekitar 5.000 sampai 10.000 video porno, video violent, video penyiksaan, fake news dan lain-lain per hari. Itu udah kayak dicuci otak kan? Lu search deh sekarang di YouTube gitu ya tentang profesi ini, dan lihat betapa sekarang PTSD di US nomor 1 bukan dari army, bro. PTSD tersevere di profesi nomor 1 tuh datang dari ini social media filter ini. Jadi gini nih, kalau dulu kita kan akses terbatas sih bro ya. Kalau mau nyari yang kayak begitu-begitu kan ya harusnya nyari yang cetak, majalah atau ngumpet-ngumpet beli di mana gitu kan, atau kadang-kadang stensilan tuh fotokopian kan. Kalau sekarang kan aksesnya gampang banget kan. Cuman gini bro ya, ini juga concern gue juga nih. Kadang tuh kita akhirnya, tadi lu sempat menyinggung polarisasi ya, terkotak-kotak gitu kan. Itu kan juga karena algoritma sosial media juga kan. Ya, kita akhirnya cuman dikasih konten-konten yang kita suka kan. Nah kalau kita cuman maunya atau merasa konten ini yang paling bener, kita nggak mau berpaling atau nggak mau coba melihat konten yang lain. Akhirnya kita kayak terjebak di echo chamber kita sendiri kan. Betul. That's become your truth. Iya. Kita menganggap itu bener, padahal sebenarnya belum tentu kan. Nah tapi itu gimana bro? Tapi lu tadi juga bilang lu nggak mau nih ini lu kontaminasi dengan yang lain juga. Di satu sisi kan juga ada sisi seperti itu juga. Itu gimana tuh? Gimana gue nggak tahu. To be honest kalau lu tanya ya. Dan gue makanya gue bilang gue tuh agak sedikit hopeless kalau lihat situasi ini. Karena kalau kita ngomongin sekarang gini deh, sosial media ini kan juga bukan charity ya, dan juga bukan natural place. Ini tuh network, is a company, is a industry yang perlu money untuk running. Mereka perlu klien yang bayarin dan lain-lain. Jadi kalau lo mau beresin dari hulu ke hilir gitu, impossible gitu, it's impossible. Karena at the end of the day goalnya ialah apa? Attract user untuk pakai, stay di situ, jadi bisa diiklanin gitu. Human nature tuh, kenapa dua ya yang selalu kayak dilarang sama orang tua untuk lihat, tapi semua orang penasaran, which is content porn sama violent gitu. Tapi karena human nature tuh curious soal itu. Gitu kan, dan itu nggak akan berubah bro sampai tahun berapapun gitu ya, itu akan selalu kayak gitu. Gimana cara beresinnya sebenarnya? Ini gue agak sedikit out of the box. Kalau buat gue sebenarnya make it normal, dibikin itu jadi normal, jadi orang nggak penasaran gitu. Iya, tapi kan kita penasaran karena kita dibilang itu nggak boleh, iya kan? Kita jadi pengen tahu, kayak gimana sih bentukannya, ya kan? Kayak gimana sih ini kalau orang melakukan having sex tuh di video gimana? Karena kan mungkin kita secara umur atau secara masih sekolah kan, ya belum boleh lah, walaupun anak sekolah juga udah banyak yang gitu sih. Anak sekolah, jadi gini, ini realita yang gue rasa mungkin beberapa parents gitu yang lebih pengalaman mungkin lebih mengerti dari gue. Cuma I can really imagine gitu ya. Waktu gue SD, SMP, bener kata lu tadi, gue kalau lagi penasaran, pernah dengar tuh teman gue nonton video bokep atau baca buku stensilan gitu ya. Gue penasaran deh gitu, kayak apa sih gitu. Effortnya susah banget ya dulu ya, susah banget gitu kan, nyari teman yang punya CD-nya mau minjemin tuh susah, minjemnya deg-degan, taruh di rumah susah, apa segala macam. Tapi curiosity lu besar dan lu entah gimana cara lu dapet ya, dengan effort yang kayak gitu. Sekarang effortless pak, lo any social media yang lu buka, bahkan kalau social media deh lu Google, lu search kata-katanya spesifik gitu ya, payudara atau apa, dapet. Dan orang tuh suka kayak orang tuanya kayak tidak memposisikan dia sebagai anak yang kurius, karena orang tuanya udah nggak terlalu kurius kan. Ya udah dia nggak bakal gitu. Padahal anak kecil, waktu lu remaja atau lu puber, lu kuriusnya bisa jadi lu tiap hari cuma akan nyari seperti itu. Dan kalau itu terjadi di lu, dan itu kan titik
ya akil balik lah ya. Itu yang akan decide karakter dewasa lo kayak gimana. Ketika lo udah hook di area yang sebenarnya salah secara tidak wajar. Sebenarnya wajar orang nyari, itu kan natural ya, apa segala macam. Tapi di porsi yang pas lah ya gitu ya. Di porsi yang pas menjawab curiosity lo, titik. Bukan menggali curiosity lo ke area yang jadi dark gitu ya. Karena kan ketika lo ngomongin addict ke porn atau violent atau hal-hal yang gak baik, di titik tertentu tuh akan corrupting gitu ya cara pikir lo gitu. Lo akan melihat manusia sebagai objek, ya kan. Itu ada risetnya kok gitu. Kalau lo terlalu sering nonton itu, apakah lo perempuan, apakah lo laki-laki, apakah apa. Ketika lo melihat itu lo objek. Karena yang lo lihat, oh normal kok setiap hari untuk 60 menit gue melihat orang-orang tuh tidak pakai busana gitu dan dengan mudah melakukan itu. Itu that's the industry gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya corrupting gitu. Cara pikirnya jadi beda gitu. Ini gue gak menggeneralisir ya, tapi resiko itu terjadi di satu orang aja tuh sebenarnya udah 1% too many gitu. Sedangkan ya orang harusnya yang diberikan ialah hal-hal yang positif, jadi dia bisa memberikan positive impact gitu ke sekelilingnya. Nah ini yang menurut gue bakal menjadi everlasting fight gitu ya. Gue kalau gue hidup di imajinasi gue suka ngerasa gue tuh ini John Connor gitu di Terminator. Gue udah tahu future bakal dark gitu, tapi gue sendiri lawan Skynet. Itu kalau imajinasi gue kayak gitu. Kalau John Connor akhirnya time loop kan, muter-muter terus. Karena problemnya nggak beres-beres. Nggak beres-beres kan akhirnya kan. Nah cuman gini sih ya, ini yang gue lihat juga ya. Akhirnya kan karena orang-orang ini akhirnya gampang banget mengakses itu kan. Dan akhirnya mereka tidak bisa membedakan antara realita dan di dunia maya. Salah satu output yang sering gue lihat adalah ini, mereka cowok sih ya. Ada cowok-cowok ini dengan gampangnya send dick pic ke cewek-cewek, ke DM, dengan begitu mudah. Dan mereka berpikir dengan mereka kirim seperti itu, ceweknya tuh senang. Karena buat mereka itu normal aja gitu. Buat mereka, lo ngerti gak sih? Lo kadang-kadang suka merasakan apa yang terjadi di lo, semua orang juga merasakan gitu ya. Gue lupa tuh ada nama efeknya gitu kan. Kayak misalnya lagi ada tren, misalnya tadi malam ada bola Champions, terus jagoan lo menang, di kepala lo, wah semua orang besok pasti tahu jagoan gue menang. Jadi pas lu ngomong topiknya langsung itu, wah tadi malam gimana? Padahal banyak yang nggak nonton bola, banyak yang nggak peduli sama jagoan lu menang. Nah, orang-orang yang sudah mengkonsumsi konten-konten itu dengan mudah beranggapan dick pic normal gitu. Karena orang-orang yang gue kirimin kan juga pasti nonton. Orang gue nonton, teman-teman gue nonton, mereka apa kagetnya lagi? Ini kan nggak salah, ini normal banget bro. Kenapa lu komplain gitu? Nah itu yang gue bilang ya. Tercipta sebuah apa ya? Norma yang udah benar-benar nggak lazim gitu ya. Tapi memang ini ya, apakah sebenarnya gue kadang-kadang juga suka reflecting ya, apa gue yang old school ya, jangan-jangan itu yang normal sekarang, ngerti gak lo? Jangan-jangan itu arah memang dunia berkembang tuh emang corrupted gitu ya kalau dibandingin sama yang dulu. Jangan-jangan dick pic lama-lama udah dikirimnya ke grup ya, ke grup kantor gitu. Dan itu menjadi, jangan-jangan interview kantor harus gitu ya, kirim ke HRD, oh ya nih oke, bagus gitu. Ya, perubahan normal orang nggak biasa, tapi again nih gue believe di batas-batas tertentu itu tidak sehat gitu, karena efek yang muncul kalau lo mengobjektify a person yang sebenarnya full of emotion dan ada soulnya juga. Ya, kalau mau ngomong tentang psikologi ya, sosial media ini kan sebenarnya salah satu yang orang kenapa akhir addict, karena mereka ini kan mendapatkan dopamin. Kan? Betul. Ketika mereka ngepost something, apapun itu bentuknya, post ya kirim dick pic dan akhirnya direspon sama cewek itu pun menurut gue tuh mereka juga lagi mencari dopamin tuh. Mendapatkan likes, mendapatkan komen atau viewsnya banyak. Kalau self validasi. Ya self validasi itu kan memancing dopamin. Cuman kan gini bro, kalau dulu ya, balik lagi nih kalau dulu nih, misalnya gua mau beli PS misalnya atau mau beli Super Nintendo lah yang lebih jadul lah. Kan gua masih itu kecil, belum punya duit sendiri kan. Perjalanan gua dari rumah sampai ke toko Glodok atau Mangga 2. Itu kan dopamin tuh, karena deg-degan excited banget kan. Even sebelum gue mendapatkan Super Nintendo ini, gue biasa kan dijanjikannya gini, kalau lu ranking nilai lu bagus, gue baru. Itu kan balik lagi ada fight-nya kan bro, ada prosesnya gue gini dapat. Itu kan ini kan membuat gue oke nih dan excited banget. Dan ketika akhirnya gue dapat itu barang, gue hormon serotonin gue tuh naik nih, jadi muncul karena wah gue udah mendapatkan ini nih. Nah tapi kalau di sosial media atau di internet, it's all easy kan? Pak gitu. Jadi begitu mudah. Gue sepakat gitu. Jadi lo tuh tidak bisa value sesuatu gitu as rewarding gitu ya. Karena itu instant gratification gitu. Instant gratification bener.
nggak usah gitu deh. Kalau reflecting ke as a guy gitu ya, zaman angkatan gua, mungkin lu lebih susah dari gua. Kalau lu mau nonton bokep dulu effort lu susah banget. Lu bahkan harus plan nih. Kalau Rabu gitu ya, gua mau ketemu temen gua untuk tukeran dari Senin tuh. Bilangnya apa ya ke nyokap gua? Bawanya dalam tas apa ya ini segala macam. Nanti di rumah kosong hari apa ya gua bisa nontonnya gitu kan. Akhirnya momen itu kejadi dan lo mereward gitu momen itu. Gue ingat kok pengalaman gue nakal atau SD SMP pertama kali nonton. Ya karena kita ada unsur ini perjuangan ya, struggle ya di situ. Benar. Jadi ketika itu jadi instan, ya kan, value of itu kan sebenarnya gini ya, seks itu it's a natural process gitu ya, and dan itu ada efeknya ya, hormon dan lain-lain. Kalau lo udah relationship juga itu ada jadi faktor itu. Ketika itu tidak di-treat sebagaimana mestinya jadi instant gratification, lo jadinya mengobjektify gitu hal-hal itu gitu. Jadi nggak ada value dari satu barang tuh kurang. Nih gue nggak ngomongin soal seks aja ya, apapun lah gitu. Ketika lo jadi populer atau ketika lo jadi opinion leader, dulu tuh lo mesti smart, lo mesti punya karisma, lo punya apa. Ya sekarang lo cuma perlu dalam kamar ngepos gitu. Makanya realita kalau wah influencer personanya oke banget, pas ketemu super boring itu. Ya itu dia. Karena ya itu gue juga mengalami ya, karena berapa kali gue ngundang orang gitu ya. Oh kalau lihat di kontennya mereka, lihat di ininya mereka kayaknya oh nih orang menarik nih, tapi ketika diajak ngobrol kayak begini bro, minderan gitu ya. Kok tidak seperti yang dia tampilkan di konten gitu. Ternyata kok beda banget. Ya itu dia juga sih. Ini kalau gue juga gitu kok. Jadi waktu zamannya gue masih ini ya, mau pertama kali influencer KOL ini besar gitu kan, mau pasang campaign, ketemu agensi, dikumpulin KOL-nya, ketemu tatap muka, wah di bayangan gue, wah gue bakal yang paling cupu nih, gue yang paling ini. Pas ketemu gila semuanya minderan, gak ada yang berani ngomong satu sama lain, ada yang gak pernah keluar rumah, ada yang nggak tahu jalan dari rumahnya, which is masih di Jakarta, menuju ke Sudirman gitu. Padahal personanya tuh kalau di online tuh ya itulah ya, pergeseran ini yang sebenarnya bikin realita hidup tuh jadi semakin sulit ya. Sebenarnya kalau buat kita, yaudah challenge buat kita gimana sih kita adaptasi. Kalau gua sekarang ragunya ialah anak gua gitu. Anak gua ntar hidup di realita yang kayak gimana gitu. Karena at the end of the day gini ya, kita sekarang lagi euforik nih karena kita post pandemi, kita mulai ketemu lagi, ya kan. Kita jadi bisa bandingin, wah enak ya ketemu ya, ngobrol lebih hangat apa segala macam gitu. Nah, sekarang lu jadi tahu tuh ketika lu full hidup online gitu ya, 2 tahun kan kita full hidup online dan lain-lain. Pas ketemu realita asli, wah semua lebih oke, lebih produktif, lebih ini. Ini mungkin nggak semua orang ya, mungkin ada yang cocok juga, tapi nyatanya kayak gitu. Nah, gimana caranya nanti experience kita nih sebagai human ini masih bisa terjadi nih di generasi berikutnya. Jangan sampai lo kalau nonton Wall-E, lu ngerti ya Wall-E ya? Orang-orangnya bahkan sampai nggak pernah berdiri dari kursi gitu. Saking udah hidup di dunia lain. Akhirnya jalan. Benar, akhirnya the purpose of kita, manusia itu makhluk sosial gitu ya, dengan semua organ tubuh kita yang didesain dan otot-otot didesain untuk bergerak, berinteraksi. Kita punya smile, kita punya otot muka, itu semua akhirnya nggak ada yang kepake dan kita jadi makhluk lain gitu. Nah, again, kadang-kadang wah ini gini, tapi kalau pikir apa gue yang dinosaurus gitu ya? Apa jangan-jangan natural progressionnya ke arah situ gitu. Jadi yang sebenarnya kita siap, yang makanya gue gini, gue nggak mau fight against this. I made it my personal mission to correct the situation ya. Ya gue sering menggunakan kata fight, tapi sebenarnya jangan-jangan bukan harus di fight gitu. Jangan-jangan ya kita harus cari cara adaptasi dengan baik ya, gitu. Menempatkan diri nggak sih jadinya kalau kayak begini? Iya, lu tahu menempatkan diri lu kalau kayak gini deh. Sekarang ini kan akhirnya karena sosial media itu ya, banyak orang tuh akhirnya tidak bisa berinteraksi kayak tadi lu bilang nih. How to connect with people. How to communicate with people. Gimana sih cara ngomong, gimana sih caranya kalau ketemu orang baru nyapa tuh gimana. Ya karena selama ini ngomongnya di Discord. Iya kan? Interaksi di Discord. Pakai stiker. Gimana caranya deketin cewek? Gimana caranya lu kalau ada cewek nih lu PDKT gimana? Kalau dulu kan kalau gue mau PDKT, ya gue harus telepon. Benar. Telepon, kalau yang ngangkat bokap nyokapnya, halo, saya dari ini. Iya kan, ada ininya. Kalau sekarang kan gampang kan. Nah, itu dia sih yang kalau menurut gua akhirnya social skill itu, bro, hilang. Jadi again ya, jadi gua di posisi gua dia lagi nih. Kita nggak bisa lah bawa generasi ini mundur ke kita gitu. Gue dulu bahkan masih pakai nulis surat, tinggalin di selipan jendela sekolah, terus ada surat buat kamu di situ, nanti ambil gitu. Kayak lagunya Krisyo banget. Tapi itu udah nggak mungkin gitu terjadi sekarang dan nggak bisa gitu. Jadi
yang kita mesti jagain ialah gimana caranya apapun yang terjadi di tempat sekarang gitu ya. Ini terjadi kok gitu ya. Keluarga gue, ponakan-ponakan gue kenalan sama teman barunya di Discord gitu. Pas ketemu in real life diem-dieman. Nah itu dia. Diem-dieman. Malah akhirnya dua-duanya keluarin handphone dan ngobrol seru di situ gitu kan. Gue sih pas liat gue sedih. Gue pas liat, hah kok kayak gitu sih? Tapi pas dianya nggak ada problem gitu kan ya. Dia cuma jadi kenapa? Nggak apa-apa, fine kan gitu. Kan gue bisa ngobrol. Abis itu pulang di rumah mereka main online, seru apa segala macam. Gue, wah ini semua udah bergeser ya. Dan lu nggak bisa tarik ini mundur gitu. Lu nggak bisa itu. Sekarang ya gimana caranya anak-anak ini atau apapun itu yang terjadi, kita bisa always conscious. Jadi jangan sampai kita juga terlena gitu. Kalau gue kan gue tidak terlena dengan sosial media. Kebetulan karena gue bekerja di situ, gue bisa lihat dari reality dari belakang gitu ya. Tapi buat yang di depan, gimana caranya gue bawa knowledge gue itu tuh supaya lo sadar ya kalau yang lo lihat tuh nggak normal gitu. Kayak gini deh, menormalize. Gue waktu pertama kali gue baru ulang tahun anak gue setahun kemarin gitu. Wah punya anak tuh tough bro, apalagi 2 bulan pertama. Wah lo benar-benar there's no preparing you for it. Gue baca banyak buku, gue ikut seminar ini itu, realitanya benar-benar beda gitu. Terus bini gue tuh kalau buka Instagram, kok ibu itu anaknya 3 masih bisa jalan-jalan tanpa neni, kok ini bisa. Terus akhirnya stressful gitu. Iya. Padahal realitanya ya, akhirnya ke gap tuh. Akhirnya berapa bulan kemudian kita ke gap. Dia selalu bilang, wah nggak punya neni, nggak punya apa. Ternyata ada, cuma nggak pernah ngaku aja. Terus ternyata bahkan bukan cuma neni, dia punya neni, punya asisten, punya maid, 3 layer bahkan. Itu yang enable dia sampai dia bisa kayak gitu. Tapi dia create this fake perception yang mempengaruhi orang dengan that's normal gitu. Padahal itu nggak normal. Akhirnya apa? Gue lihat kok misalnya itu kayak bini gue tuh kayak akhirnya down. Wah gue nggak oke orang-orang lain. Terus gue yang kayak enggak itu nggak real gitu. Untungnya akhirnya ke gap. Jadi dia kayak hah iya nggak real ya gitu. Ya itu kan udah di kenapa gue percaya udah by gitu. design kan. Iya. Nah cuma lo bayangin ya berapa ratus ribu orang gitu yang efeknya jadi merasa gagal karena orang ini lebih oke gitu. Kayak zaman-zaman inilah kemarin investasi itu bawa mobil ini, bawa mobil itu. Wah, sukses banget sih. Ternyata kriminal gitu kan. Dan lo merasa gagal kalau lo enggak bawa BMW di umur dia yang udah bawa Lambo. Padahal that's not how life works gitu. Dan it doesn't matter gitu. Itu bukan masalah lo create digital persona yang harus seperti apa, enggak. Lo bisa nggak take care of yourself, take care of your family, lo jadi positive impact di itu lo. Itunya aja sih, gimana caranya lo bisa tetap bikin orang sadar akan kebutuhan itu di era yang udah berkembang ini. Banyak kok gue lihat ya orang-orang yang bisa jadi pengaruh positif di sosial media. Di sosial media yang gue bahkan nggak mau pakai, dia bahkan bisa salah satu speaker di sini personanya tuh oke banget gitu. Dia membawa efek positif gitu ya, dia sharing ilmunya dan lain-lain gitu. Itu bisa terjadi, tapi memang tidak sebombastis dari mereka yang tiba-tiba melakukan hal bodoh apa jadi terkenal dan dia melakukan hal bodoh itu terus gitu. Iya, fakir like itu yang ini. Karena gini sih, ini kalau gue selalu bilang ya, kalau lu main sosial media, lu ngonten, kalau lu pada awal pikiran lu adalah lu mau dapetin duit langsung, jadi kaya, nggak bakal bisa. Ya cuman kan gini kan, problemnya adalah gue juga lihat begini. Kita kan mengkonsumsi konten-konten yang likes-nya atau engagement-nya, views-nya udah banyak kan. Lalu kita berpikir ketika kita ngonten, kita juga pasti akan sama kayak mereka. Tapi kan ternyata e-commerce belum nyampe 1.000 view-nya gitu ya. Iya, misalnya. Udah. Akan. Kalau itu udah. Aman. Kalau itu udah aman. Nah, cuman ya gitu. Problemnya adalah gini. Orang-orang ini nih berpikir kalau gampang. Iya. Kalau kayak begitu-begitu, tapi kan ternyata nggak ini kan, kenyataannya nggak semudah itu kan, dan akhirnya ya itu tadi bro, konten-konten bodoh itu lah akhirnya yang mereka pilih. Iya. Sebenarnya efeknya bahkan bukan di level itu ya. Ini juga terjadi kok waktu zaman di pet akhir-akhir ya. Pet akhir-akhir tuh ada satu pola baru yang unik terjadi. Orang ngepost foto kalau nggak dapat 3 like under 20 menit sama dia di-delete. Iya. Dan ini gue ceritain sedikit ya. Kenapa Instastory sukses banget di awal. Karena itu. Karena pada saat itu sosial media normanya udah sampai dibentuk, wah orang harus suka konten gue. Karena orang-orang lain kok like-nya ribuan. Gue gak dapet 3, gue delete gitu. Nah Instastory menjawab kebutuhan itu dengan tenang, konten lo gak permanen. Lo nge-post
satu hari terus hilang. Jadi lu nggak ada komitmen kalau konten lo bagus apa nggak. Kalau lu galau diemin aja, bisa satu hari hilang. Dan lu nggak perlu konten bagus-bagus karena lu nyampah juga seru gitu. Nah itu kenapa itu gede banget. Nah tapi itu yang gue bilang, orang jadi banyak ngerasa fail gitu ya. Efeknya karena yang mereka lihat cuma yang bagus gitu. Ya kan. Kalau lu lihat YouTube channel yang sekarang gede-gede ya, lu buka deh channelnya, terus lu pilih uploads, lu cari konten awal-awal, lihat deh view-nya berapa, belasan gitu, belasan. Ya memang orang tidak melihat journey dia konsistensi ya, konsistensi sampai akhirnya dia bisa tuh dapat first 1 million view gitu. Tapi ya itu algoritmanya tidak ngajarin orang untuk lu mana pernah lu di rekomendasi YouTube channel yang view-nya belasan. Nggak pernah kan? Pasti yang direkomendasi ke lo yang view-nya udah million. Akhirnya orang lihat apa? Gampang bikin video YouTube sekali upload million. Bikin niat beli kamera, beli ini, beli itu, keluar 6 juta ya video. Lah upload seminggu lihat view-nya nggak nyampe 20. Coba lah 2 minggu. Adalah gue give up. Gue gagal gitu. Gue nggak bisa. Nah itu. Jadi again itu juga karena algoritma. Nggak ada yang ngajarin lo untuk konsisten dalam bikin konten. Sebenarnya ketika lo masuk ke komunitasnya gitu ya, ada tuh sharing gitu. Tapi kan gak semua orang punya privilege itu gitu untuk masuk ke komunitas yang saling ngajarin. Dan karena algoritma itu akhirnya yang membuat orang-orang ini ketika ngerjain sesuatu, bro, gue ini ya terlepas dari konteks ini konten ya, kayak misalnya kayak lo udah building bisnis, ya udah baru bentaran nyerah. Iya, benar. Dan generasi, mungkin tadi lu banyak ngomong ya, anak lu mungkin akan generasi alpha. Akan banyak yang seperti itu, bro. Gen Z banyak yang kayak gitu. Bentaran nyerah. Gue ngajar podcast, ini orang baru bikin 2 bulan, nyerah. Karena kenapa nggak ada yang nonton? Gue udah bilang, lu tuh bukan siapa-siapa. Lu tuh bukan public figure, lu tuh bukan artis, lu juga bukan anak orang kaya, lu juga bukan orang kaya. Ya kalau misalnya lu bukan siapa-siapa dan ketika lu post konten gak ada yang nonton di awal-awal, itu wajar. Come on man, lu tuh bukan artis. Ya tapi itu. Mereka pengennya itu instant gratification. Defaultnya instant gratification. Mereka nggak tahu tuh journey yang panjang untuk sampai di level e-commerce pun bukan karena satu postingan lu jadi besar kan, karena lu consistently pakai karakter itu untuk bikin your brand persona jadi orang kayak, weh keren ya. Pasti yang orang yang follow sekarang mikir, gue jadi account gosip misalnya di industri F&B gitu. Pasti postingan pertama gue langsung banyak. Nggak selalu kayak gitu, lu nggak selalu dapat lucky break gitu. Betul. Karena pasti akan butuh, kalau lu baca buku Tipping Point ya lu butuh tipping point, dan tipping point itu nggak didapetin dan lu nggak bisa prediksi itu kapan itu muncul. Karena bisa jadi di awal pertama kali bisa, tapi itu jarang banget. Tapi bisa juga mungkin setelah lu beratus-ratus atau berpuluh-puluh lu baru muncul. Bener, sepakat gue. Dan ketika tipping point itu terjadi, lo harusnya udah siap gitu ya dengan lo, karena lo konsisten gitu. Jadi lo konsistensi lo akan di reward. Iya betul. Ya menarik bro. Tapi gue suka sih karena akhirnya gue bisa dapat insight dari lu nih yang lu pernah ngerjain sosial media di balik ini ya, di balik layarnya. Ternyata memang sebenarnya konten-konten itu bisa dinaikin dari dalam. Jadi kalau biasa lah ya, ketika lu kantor, apapun pekerjaan lo ya, biasanya kan sales gitu. Sales kita turun hari ini, gimana cara naikinnya gitu. Ya kalau yang tradisional, ya udah kita ke jalan. Makanya lu lihat banyak sales motor atau HP pinggir jalan bagi browser pas lagi macet ya. Itu kan buat apa? Buat naikin sales. Kenapa dia harus naikin sales? Karena salesnya kurang. Ya sama lah sosial media. Engagement kita kurang, bisa jadi bulan ini advertiser nggak mau ngiklan. Naikin engagement gimana caranya? Ya udah, orang smart akan bikin analisa konten ini bagus. Padahal dia nggak tahu gambarnya apa, dia nggak tahu videonya apa. Semua orang suruh lihat. Tuh kan bener naik gitu. Duitnya masuk gitu. Padahal orang-orang yang lihat itu kayak gila, apa yang gue lihat barusan gitu. Satu pertanyaan terakhir deh ya. Ini buat penutupannya nih bro. Menurut lu bro, orang Indonesia tuh sebenarnya udah layak untuk main internet? Layak, of course gitu ya. Kalau kita ngomong orang nggak layak main internet tuh kayak orang nggak boleh keluar rumah gitu. Tapi masalahnya mereka siap gak? Siap apa enggaknya itu yang sebenarnya ini. Makanya gue bilang ini ya, again, tanggung jawabnya tuh ada di penyedia internet gitu ya. Internet kan sebenarnya juga skopnya luas ya, ada networknya, ada apa tuh. Tapi yang menurut gue yang bertanggung jawab paling besar ialah yang punya
yang menyediakan konten, baik itu si penyedia kontennya maupun tempat di mana konten itu tersedia. Mereka harus sadar ya, pengguna internet tuh bukan cuma mereka yang udah educated dan apa segala macam, tapi orang yang baru pertama kali pakai internet, anak-anak kecil dan lain-lain ya. Tapi itu yang nggak akan pernah disadarin gitu, karena bukan tugas mereka untuk menjadi mulia, tugas mereka ialah tuh make profit. Jadi sekarang kita kehilangan apakah badan, institusi, orang atau apapun yang tugasnya membuat internet tuh jadi safe. Banyak yang coba, gue tahu internet for good, ada apa? Ingat gak dulu ada Good News from Indonesia gitu ya. Yang akhirnya ujungnya apa? Ujungnya mulai jadi konten-konten yang nggak jelas. Karena ketika lo menjadi kayak gitu, you cannot make a business gitu. Jadi siapa nih Bill Gates gitu. Bill Gates bisa jadi Bill Gates berusaha merubah dunia karena apa? Kan tajir banget pak. Dia mau ngapain aja juga bisa gitu. Tapi ya yang kita perlu tuh misalnya 1 juta orang yang punya pola pikir kayak Bill Gates tanpa harus sekaya dia. Mau nggak gitu? Ya, susah lah pak. Susah lah kalau makan aja bingung. Tapi kalau misalnya ide lo mau kita terapin gitu ya, mau pakai internet harus ada tesnya dulu. Gue penasaran sih kalau dicoba gitu ya di dunia ini. Gue juga penasaran karena belum ada yang nyoba ya. Iya. Jangan-jangan internet jadi lebih rapih. Gitu. Iya, mungkin. Terus orang yang nggak lolos ngapain? Ya udah ngapain kayak main gaple, baca majalah, baca koran. Anyway bro, thank you bro ya buat bocoran, terutama bocoran dari ini nih behind the scene-nya social media nih. Ini harusnya sih bisa juga ini ya. Sekali lagi ini juga bisa jadi insight juga buat yang dengerin. Gue sangat berharap ya, maksudnya yang kita obrolin hari ini mungkin ada teman-teman yang kerja di industri itu. Kalau bisa gimana caranya ini masuk ke matriks perusahaan untuk juga selalu dimonitor gitu. What the effect and the impact dari apa yang kalian kerjain juga please dimonitor gitu. Jangan cuma about business perspective. Emang susah lah, apalagi recession. Pasti orang ngomongin business revenue profit dan lain-lain. Tapi please consider. Otherwise kalau ini continuous, mungkin 5-6 tahun lagi lu gak punya market karena semua orang corrupted gitu pola pikirnya. Bener. Ya mudah-mudahan sih gak terjadi lah ya. Mudah-mudahan ya. Tapi anyway thank you bro ya buat sharing-sharingnya bro. Ini ya balik lagi ya kayak tadi yang kalau kita kan recording 2 kali, kalau recording yang satunya lagi kalau gue juga bilang ini kalau mau diterusin gak akan ada habisnya. Yang ini juga gak akan ada. Ini gak akan habisnya juga Kak. Karena panjang banget. Tapi anyway gue harus tutup. Ya kita jumpa lagi di Merseroom episode berikutnya. Gue Andri dan Mario dari Kunci mohon pamit. Bye.